Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Semangat belajar pagi ini? Semangat. Ketua kelas silakan disiapkan. Attention please. Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Absensi nampaknya ada semua ya. Hadir, Bu. Bagus, tingkatkan kehadirannya, jaga kesehatan supaya bisa setiap hari hadir ke sekolah. Siap belajar hari ini? Siap, Bu. 8C. Mantap, mantap, mantap. Mantap semangat hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, siapa yang ingat apa pelajaran kita sebelumnya? Reva, Bu. Silakan Eva. Teks berita. Teks berita. Yang lain? Elsie, Bu. Ya silakan. Unsur berita. Unsur-unsur berita. Ya bagus. Setelah kita mempelajari unsur-unsur berita, kira-kira siapa yang ingat ya apa pelajaran kita hari ini? Dela, Bu. Silakan Dela. Kita masuk menyimpulkan isi berita. Bagus, berarti ingat kemarin penutup pelajaran sebelumnya. Kira-kira apa ya perbedaan unsur-unsur berita dan menyimpulkan berita? Naskah, Bu. Ya, Unsur-unsur berita yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Menyimpulkan berita dengan membaca teks berita tersebut, Bu. bagus. Tepuk tangan untuk teman-teman. Baiklah, pelajaran berita ini sangat banyak manfaatnya bagi semua orang atau semua kalangan. Apalagi kita sebagai seorang pelajar, menambah wawasan, menambah pengetahuan dan tahu berita terupdate atau yang terbaru. Contohnya berita di mancanegara, daerah lain ataupun kecamatan-kecamatan lain. Begitu juga sebaliknya. Daerah lain bisa mengetahui tentang apa kejadian di Bengkalis. Misalnya musim kemarau atau musim durian, ada kenduri durian. Nah, itu banyak orang dari Pekanbaru datang ke sini untuk datang melihat acara kendurian, kenduri durian. Itu dari berita. Itulah manfaat berita. Adapun contoh berita Bu ya. Nih. Di mana berita ini? Jakarta. Nah, kita sekarang di mana? Paris. Kita bisa mengetahui berita di Jakarta bahwa apa? Lembaga sosial di bidang pendidikan asal memberikan beasiswa, mengirimkan 6 santri belia usia 12 sampai 17 tahun ke Mesir untuk menuntaskan Hafalan Al-Quran. Ini contoh berita terjadi di Jakarta bahwa ada pelajar diutus ke Mesir untuk menuntaskan hafalan Al-Qur'annya. Jadi ini salah satu contoh berita. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini nampak?
yaitu melalui model pembelajaran problem based learning dengan metode mengamati, siswa dapat menentukan unsur-unsur teks berita dengan tepat, menuliskan isi pokok berita dengan tepat, menyebutkan isi teks berita secara tepat, menuliskan simpulan teks berita menggunakan bahasa sendiri sesuai dengan isi berita yang dibaca dengan benar. Jadi, kira-kira hari ini kita menyimpulkan teks berita. Cara menyimpulkan berita seperti apa ya? Siapa yang tahu? Silakan. Menyimpulkan berita dengan membaca teks berita tersebut. Betul. Apapun kegiatan yang kita lakukan untuk lebih mudah memahaminya, tentu kita membaca. Dari membaca tersebut kita bisa mengetahui unsur-unsurnya, isinya maupun kesimpulannya. Baiklah, Ibu akan membagikan pretest kepada kalian. Silahkan langsung dijawab ya. Setelah Ibu bagikan, langsung ditulis. Silakan langsung ditulis, nanti Ibu ambil lagi. Sudah? Nah, Ibu ambil lagi ya. Pembelajaran hari ini, mari kita lihat PPT di depan, dilihat, diamati, dicermati, dan dicatat hal-hal yang pentingnya. Coba baca di depan. Pengertian teks berita. Berita adalah informasi yang baru terjadi yang disampaikan melalui media cetak atau elektronik. Ya, jadi berita adalah informasi yang baru terjadi, kata orang terupdate, yang disampaikan melalui media cetak atau elektronik. Apa media cetak tuh? Koran, majalah. Oh, elektronik melalui apa? Handphone, radio, televisi. Adapun unsur-unsur berita, ada 6. Coba dibaca Irfan. 1. Apa, 2. Di mana, 3. Kapan, 4. Siapa, 5. Mengapa, 6. Bagaimana. Ya, untuk memudahkan menghafal unsur-unsur berita ini lebih mudah kalau istilah bahasa Inggrisnya 5W tambah 1H. Tapi untuk istilah Indonesianya adik Simba. A itu apa, di mana, K kapan, si siapa, N mengapa, B bagaimana. Bagus. Jadi sini apa nih, apa yang diceritakan tentang apa? Sedangkan di mana menunjukkan apa? Tempat. Di mana lokasinya? Kapan? Waktu. Waktu itu apa saja? Hari, bulan, tahun, tanggal. Atau
yang terlibat di dalam berita tersebut. Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Kalau bagaimana menceritakan proses terjadinya peristiwa tersebut. Aktual atau kejadian nyata, 2 aktual atau informasi yang disampaikan masih baru, 3 unik atau menarik, 4 seimbang atau kejadian yang tidak menyudutkan suatu pihak, 5 komunikatif. Ya, jadi syarat berita itu dulu harus apa? Kejadian nyata, bukan isu-isu atau istilah sekarang berita hoax. Bukan. Jadi syarat berita tersebut harus nyata, berdasarkan fakta. Yang kedua, informasi masih baru. Contohnya, dikeluarkan berita tentang musim durian sekarang. Apakah masih musim durian? Tidak. Ada orang datang, pergilah ke Bengkalis tengok, pergi makan durian, supaya musim durian sudah habis karena yang dibaca berita lama. Jadi itu tidak masuk, tidak aktual. Yang ketiga, unik atau menarik. Yang keempat, seimbang. Tidak kita menyudutkan atau menjelek-jelekkan suatu pihak. Yang keempat, yang kelima, komunikatif. Selanjutnya, ini dia yang hari ini. Silakan dibaca. Cara menyimpulkan teks berita. Mendengar atau membaca teks berita dengan saksama. Mencatat pokok-pokok atau unsur-unsur berita atau adisimbang. Membuat simpulan berdasarkan unsur-unsur berita yang sudah ditemukan. Menyimpulkan isi berita dalam bentuk sebuah paragraf berdasarkan unsur-unsur yang telah ditemukan dalam teks berita. Bagus. Jadi cara menyimpulkannya yang pertama membaca. Setiap pelajaran atau apapun itu kegiatan dalam sehari-hari kita harus membacanya terlebih dahulu. Tanpa membaca kita tidak tahu apa isi berita tersebut atau apa info dalam yang tulisan kita baca. Yang kedua, mencatat pokok-pokok atau unsur berita. Apa pokok-pokok yang tadi? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Yang ketiga, dari pokok-pokok tersebut kita membuatnya dalam bentuk. Siap untuk kerja kelompok hari ini? Siap, Bu. Jadi kelompok pertama Reska, Rika, Putri Rahayu, Fikriansa. Silakan langsung bergabung ya kan? Kelompok 2 Elsie, Sihatati, Baim, Mas Ayu ini. Kelompok 3 Jenny, Dani, Mas Ahmad. Kelompok 4 Reva, Rina, Putri,
minta kalian dalam tim kelompok bekerja sama, dibagi tugasnya. Saya menentukan unsur siapa, bagaimana siapa, dan bekerja sama. Dalam kerjasamanya, ibu akan menilai sikapnya dan kerjasamanya. Kasih waktu 5 menit ya. Baiklah, waktu yang telah ditentukan sudah habis dan semua kelompok sudah siap. Maka yang mendiskusikan yang pertama yaitu kelompok 1. Kepada kelompok 1, ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Unsur apa? Menanyakan tentang peristiwa yang sedang terjadi. Jadi,
Peristiwa pada teks di atas yaitu semangat anak-anak di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal untuk mengenyam bangku sekolah. 2. Unsur siapa? Menanyakan tentang orang yang terlibat dalam peristiwa itu. Jadi yang terlibat yaitu Boisman Gori. 3. Unsur di mana? Menanyakan tempat atau lokasi peristiwa. Jadi unsur di mana yaitu SDN Puncak Lolomatua, Desa Puncak, Kecamatan Ulunoyo, Kabupaten Nia Selatan. 4. Unsur kapan? Menanyakan tentang waktu kejadian. 5. Unsur mengapa? Menanyakan tentang hal itu terjadi. Jadi unsur mengapa yaitu tidak ada yang menjaga adiknya di rumah karena kedua orang tuanya harus pergi ke ladang untuk menyadap karet. 6. Unsur bagaimana? Menanyakan tentang peristiwa tersebut dapat terjadi. Jadi unsur bagaimana yaitu dengan jarak antara rumah dan sekolah yang bisa dibilang jauh dan mendaki gunung. Jauh untuk saya pribadi dan dekat kata mereka. Dia dengan sabar dan penuh keceriaan menggendong adiknya yang menggemaskan. Kesimpulan. Jadi, peristiwa pada teks di atas yaitu semangat anak-anak di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal untuk mengenyam bangku sekolah, yaitu Boisman Gori, SDN Puncak Lolomatua, Desa Puncak, Kecamatan Ulunoyo, Kabupaten Nia Selatan. Tidak ada yang menjaga adiknya di rumah karena orang tuanya harus pergi ke ladang untuk menyadap karet. Dengan jarak antara rumah dan sekolah yang bisa dibilang jauh dan mendaki gunung. Jauh untuk saya pribadi dan dekat kata mereka. Dia dengan sabar dan penuh keceriaan menggendong adiknya yang menggemaskan. Sekian hasil diskusi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah ada yang menanggapi atau ingin bertanya? Kami dari kelompok 3 ingin mengomentari pada kelompok 1. Ya. Menurut kami kelompok 1 ada kurangnya tentang unsur kapan. Bagaimana kelompok 1? Ya, terima kasih kami ucapkan atas kelompok 3 yang sudah mengomentari. Kami memang kurang paham pada unsur kapan. Karena menurut kami unsur kapan hanyalah menunjukkan hari. Bagaimana dengan pendapat kelompok lain? Yang lain ada yang menambahkan? Bu, Nah, silakan. kami dari kelompok 2 akan mengakui unsur kapan dipakai nama hari, bulan, tahun, waktu, atau setiap hari. Jadi unsur kapan pada teks berita tersebut adalah setiap hari. Nah, bagus. Mana kelompok 1? Nah, terima kasih kami ucapkan atas kelompok 2 yang sudah memberikan penjelasan. Nah, bagaimana kelompok lain? Ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Sudah? Nah, silakan ditutup kelompok 1. Sekian diskusi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membaca hasil diskusi kami. 1. Unsur apa? Menanyakan tentang peristiwa yang sedang terjadi. Peristiwa pada di atas yaitu semangat anak-anak di daerah luar, terdepan, dan tertinggal untuk mengenyam bangku sekolah. 2. Unsur siapa? Menanyakan tentang seorang yang terlibat dalam peristiwa itu. Jadi, yang terlibat yaitu Boisman Gori. 3. Unsur di mana? Menanyakan tempat atau lokasi peristiwa. Jadi, unsur di mana yaitu SDN Puncak Lolomatua, Desa Puncak, Kecamatan Ulunoyo, Kabupaten Nia Selatan. 4. Unsur kapan? Menanyakan tentang waktu kejadian. 5. Unsur
Unsur mengapa? Menanyakan tentang hal itu terjadi. Jadi unsur mengapa yaitu tidak ada menjaga adiknya di rumah karena kedua orang tuanya harus pergi ke ladang untuk menyadap karet. 6. Unsur bagaimana? Menanyakan tentang peristiwa tersebut dapat terjadi. Unsur bagaimana yaitu dengan jarak antara rumah dan sekolah yang bisa dibilang jauh dan mendekati gunung. Jauh untuk saya pribadi dan dekat, kata mereka. Dia dengan sabar dan penuh keceriaan mengekut adiknya yang mengemaskan. Bersimpulan, jadi peristiwa pada teks di atas yaitu semangat anak-anak di daerah terluar, terdepan dan tertinggal untuk mengenyam bangku sekolah yaitu Barisman Polri, SDN Puncak Lolomat 2, Desa Puncak, Kecamatan Ulunoyo, Kabupaten Nias Selatan. Tidak ada yang menjaga adiknya di rumah karena kedua orang tuanya harus pergi ke ladang untuk menyadap karet. Dengan jarak antara rumah dan sekolah yang bisa dibilang jauh dan mendekati gunung. Jauh untuk saya pribadi dan dekat, kata mereka. Dia dengan sabar dan penuh keceriaan menggendong adiknya yang mengemaskan. Sekian dari diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Bagaimana kelompok yang lain ada yang ingin menanggapi? Kelompok lain? Kami Bu, Ya, silakan. kami dari kelompok 4 menanggapi hasil diskusi kelompok 2. Menurut kami sudah bagus dari segi unsur maupun kesimpulan. Bagaimana kelompok 2? Terima kasih. Terima kasih dari kelompok Berdiri. Terima kasih dari kelompok 4 setelah Memuji hasil diskusi kami. Kelompok lain? Ada? Kayaknya sudah lengkap ini ya. Baiklah. Ini lesu aja kayaknya. Kita lanjutkan ke kelompok 3. Mana kelompok 3? Siapa yang bacakan? Silakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Siapa menanyakan tentang seorang yang terlihat dalam peristiwa itu. Jadi yang terlihat yaitu Barisman Polri. 2. Unsur di mana? Menanyakan tempat atau lokasi peristiwa. Jadi unsur di mana yaitu SDN Puncak Lolomat 2, Desa Puncak, Kalimantan Ulunoyo, Kabupaten Nias Selatan. 3. Unsur kapan? Menanyakan tentang waktu kejadian setiap hari. 5. Unsur mengapa? Menanyakan tentang hal itu terjadi. Jadi unsur mengapa yaitu tidak ada yang menjaga adiknya di rumah karena kedua orang tuanya harus pergi ke ladang untuk menyadap karet. 5. Unsur bagaimana? Menanyakan tentang peristiwa tersebut dapat terjadi. Jadi unsur bagaimana yaitu dengan jarak antara rumah dan sekolah yang bisa dibilang jauh dan mendaki gunung. Jauh untuk saya pribadi dan dekat kota mereka. Dia dengan sabar dan penuh keceriaan mengendong adiknya yang mengemaskan. Kesimpulan, jadi peristiwa pada kegiatan yaitu semangat anak-anak di daerah terluar, terdepan dan tertinggal untuk menangani bangku sekolah yaitu Barisman Polri, SDN Kuatkan suara sikit. Lolomat 2, Desa Puncak, Kecamatan Ulunoyo, Kabupaten Nias Selatan. Tidak ada yang menjaga adiknya di rumah karena kedua orang tuanya harus pergi ke ladang untuk menyadap karet. Dengan itu antara rumah dan sekolah yang bisa dibilang jauh dan mendaki gunung atau jauh untuk
mencemaskan. Sekian, terima kasih. Kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Reva, Bu. Ya, silakan. Kelompok berapa, Reva? Tidak ada unsur apa? Kelompok berapa? Kami dari kelompok 2 tidak ada unsur apa. Ya, kami dari kelompok 3 tidak memahami apa dari unsur apa. Bagaimana kelompok lain? Kami Bu. Ya, silakan. Kelompok Satu, 1. kelompok 1 kami jawab dari unsur apa. Unsur apa yaitu apa yang diberitakan. Ya, jadi apa yang diberitakan di sana? Tentang siswa SD di Nias Selatan sekolah sambil asuh adik. Ya. Terima kasih. Terima kasih kelompok 1 telah membagikan tentang unsur apa. Ya. Selain ada? Tidak ada? Ya Bu. Nah, kita lanjut ke kelompok terakhir, yaitu kelompok 4. Ya, silakan. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Unsur apa menanyakan tentang peristiwa yang sedang terjadi. Jadi peristiwa pada teks di atas yaitu semangat anak-anak di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal atau 3T untuk menyenyap bangku sekolah. 2. Unsur siapa menanyakan tentang orang yang terlibat dalam peristiwa itu. Jadi tentang terlibat yaitu Boys Mandori. 3. Unsur di mana menanyakan tempat atau lokasi peristiwa. Jadi unsur di mana yaitu SDN Puncak Lolomatua, Desa Puncak, Kecamatan Gunung Kabupaten Nias Selatan. 4. Unsur kapan menanyakan tentang waktu kejadian setiap hari. 5. Unsur mengapa menanyakan tentang hal itu terjadi. Jadi unsur mengapa yaitu tidak ada yang menjaga adiknya di rumah karena kedua orang tuanya harus pergi ke ladang untuk menyadap karet. Baiklah, demikianlah hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Ibu, Ya, silakan. kami dari kelompok 1 akan menanggapi kelompok 4. Menurut kami kelompok 4 sudah bagus dan sudah lengkap. Baiklah. Tutup ya, demikianlah hasil diskusi kelompok. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lemah betul nampaknya. Semangat kira. 8C. Baru senyum di diskusi bukan masing-masing. Jadi nampaknya sudah bagus semuanya. Dan ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Nah, kira-kira dari pelajaran kita hari ini siapa yang bisa menyimpulkannya? Reva, Bu. Silakan. Cara menyimpulkan teks berita, mendengar atau membaca teks berita dengan sesama. Ya. Mencatat pokok-pokok atau unsur-unsur berita dengan adisipa. Ya. Membuat simpulan berdasarkan unsur-unsur berita yang sudah ditentukan. Ya. Menyimpulkan isi berita dalam bentuk sebuah paragraf berdasarkan unsur-unsur yang telah ditentukan dalam teks berita. Bagus, tepuk tangan untuk Repa. Jadi sebelum kita tutup pelajaran ini, Ibu mau ngasih oleh-oleh untuk bawa pulang ke rumah. Dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Dibuat masing-masing, bukan kelompok.
tes pada pelajaran ini, apakah sudah ada perbedaan pretest dan post-testnya? Silakan dibuat halaman berikutnya atau halaman belakangnya. Langsung ditulis ya. Langsung ditulis, nanti ibu ambil lagi. Ya. Sudah? Sudah? Wah, mantap nih. Terakhir nih dah paham. Sudah? Sudah? Jadi pelajaran kita hari ini yaitu menyimpulkan berita. Sebelum menyimpulkan berita, kita harus membacakannya terlebih dahulu. Yang kedua, menentukan unsur-unsurnya atau pokok-pokoknya. Dari pokok-pokok berita tersebut menjadi ke sebuah paragraf dan menyimpulkannya. Baiklah, untuk pelajaran selanjutnya yaitu tentang struktur teks berita. Nah, jadi halaman berikutnya yaitu struktur teks berita. Baiklah, adapun kelompok terbaik hari ini kira-kira kelompok berapa? Kelompok 1. Semuanya bagus hari ini. Tepuk tangan untuk saya. Baiklah, ada semangat lagi. 8C. Mantap. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Tetap belajar di rumah, baca melalui buku, handphone. Zaman sekarang bukan melalui buku saja, tapi bisa melalui handphone. Buka Google, semuanya ada. Baca buku di rumah untuk pelajaran struktur berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.